Ya, teman-teman, kita masuk ke pelatihan di mana kita sudah masuk ke 13 materi ya, 13 materi. Namun mungkin teman-teman, kapan nih prakteknya kan gitu ya. Prakteknya kapan gitu kan, atau melihat memperlihatkannya itu kapan. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi teman-teman kan kalau membuat email pastilah semua juga bisa ya. Teman-teman tinggal klik aja di sini cara buat email baru gitu ya teman-teman. Nah, tinggal diklik aja buat Gmail, ya, custom. Nah, nanti juga, nah ini buat akun Google. Pastilah semua juga sudah bisa dan apa tuh namanya, banyak sekali tutorial-tutorialnya di yang lain juga cara membuat Gmail gitu. Saya membuat ini supaya yang apa ya, yang tidak ada di orang ya baru ada di saya gitu kan. Gitu. Jadi taruhlah teman-teman itu udah punya gitu ya. Terus akun juga taruhlah teman-teman udah punya gitu ya akun. Nah, berarti kan teman-teman eh, tinggal penyesuaian. Penyesuaian pertama adalah setting ya. Jadi menyeting akun terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman pertama kan kalau di Prokan itu di sini ya. Ketika teman-teman masuk ke apa tuh namanya ke profil, maka klik titik 3 di sini, itu ya. Karena ini berhubung di PC, nggak sama teman-teman ya. Nah, nah ini nih, ini modenya. Jadi kalau kalau ini jangan sembarangan dinonaktifkan kalau jadi teman-teman aktifkan, kalau udah diaktifkan jangan dinonaktifkan. Nanti nggak bisa lagi diaktifkan lagi. Jangan dimain-mainin gitu ya. Nah, ini kan udah aktif. Nah, ketika udah aktif, maka teman-teman akan muncul dashboard profesional. Nah, bedanya kalau di HP itu nanti kan ada gambar realnya, gambar apa tuh screen gitu kan, gambar-gambarnya banyak gitu. Nah, karena saya pakai PC mungkin agak berbeda. Nah, teman-teman ketika udah masuk ke sini, ini ada pengaturan-pengaturan di sini. Kita akan bahas dulu yaitu pengaturan atau penandaan profil ini ya. Dalam profil, misalkan kita klik dulu ya. Klik dulu apakah sama. Nah, ini ya. Nah, ini penting yang harus teman-teman setting. Yang pertama adalah siapa yang bisa memposting di profil Anda. Catat, catat sama teman-teman. Jadi yang bisa memposting di profil Anda hanya Anda. Kenapa demikian? Kalau Anda misalkan diklik ini, maka bisa teman. Gimana kalau teman Anda memposting di apa tuh namanya di Facebook Anda dengan ya dengan konten negatif gitu ya, konten negatif yang akhirnya teman-teman kebawa ke ban gitu ya, atau ada pelanggaran. Kan itu. Nah, ini maka ini harus hanya saya. Jadi yang memposting di profil Anda itu hanya diri Anda sendiri. Ya ini tuh ibarat kita punya halaman atau punya grup gitu kan. Walaupun pribadi gitu. Jadi bisa. Kalau dulu kan rata-rata kayak mengucapkan selamat ulang tahun gitu kan. Nah, itu ada bisa di bawah gitu kan. Gitu. Tanpa harus menandai gitu. Karena kita bisa langsung mengetik di situ. Nah, itu satu. Terus siapa yang bisa melihat postingan orang lain di profil Anda? Nah, ini harus semua orang. Ini rata-rata belum disetting. Nih rata-rata gitu. Maka di sini tuh biasanya itu hanya hanya teman gitu atau hanya teman tertentu gitu. Di sini tuh enggak publik. Nah, artinya ketika teman-teman misalkan posting real atau postingan biasa atau postingan POD, nah
hanya teman Anda saja yang ini, yang melihat, gitu, nggak publish. Jadi kan kalau orang nih belum berteman, scroll, nemu video Anda, nggak bakalan kayak gitu, karena sifatnya nggak public, gitu. Maka di sini harus public, itu ya. Nah, terus ini sembunyikan komentar yang berisi kata-kata tertentu di profil Anda. Nah, ini juga wajib. Ini wajib. Nah, itu bisa sebetulnya kita misalkan yang apa ya? Misalkan satu contoh, kita klik misalkan kayak gini ya. Nah, kayak gini satu contoh. Terus apa tuh? Terus misalkan satu-satu berarti ya. Satu-satu. Ini sebagai contoh aja ya. Terus apa lagi nih? Ini tuh maksudnya menghalau ini orang-orang yang mengatakan kata-kata yang negatif gitu ya. Jadi kan pilih daftar kata, frase, emoji yang ingin Anda sembunyikan dari profil gitu, gitu kan. Terus link phishing, link gitu ya. Terus ya teman-teman apa aja gitu yang menyebabkan supaya teman-teman misalkan nggak kena bully atau apa gitu kan. Nah, terus teman-teman bisa ini 1000 kata kunci. Bisa tampilkan variasi, teman simpan. Nah, jadi kalau ada orang yang nanti komentar, komentar yang seperti ini, dia nggak muncul. Jadi kan sifatnya itu kesembunyikan, gitu kan? Oke. Nah, ini selanjutnya, penandaan dan penyebutan sifat. Apa tuh? Penandaan dan penyebutan tersirat. Siapa yang bisa melihat postingan yang menandai di profil Anda? Teman. Karena ini apa tuh namanya? Sifatnya bisa di publik, bisa juga gitu kan. Yang bisa melihat penandaan. Terus ketika Anda ditandai di postingan, siapa yang ingin Anda tambahkan? Teman. Nah, oke. Tapi di sini, teman-teman, orang itu bisa menandai kita, tetapi ditinjau. Kalau kita izinkan, maka teman-teman ya orang nggak bisa gitu. Jadi kalau gini-gini ya, satu contohnya misalkan siapa pun bisa menandai Anda. Kalau misalkan teman-teman tidak mau ditandai, berarti ini jangan. Itu ya. Kenapa kan izinkan siapapun menandai Anda. Saya nggak mau diizinkan. Siapa tahu ditandai sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, misalkan ya seperti ini. Kemudian ini juga dirubah. Misalkan hanya saya, gitu kan. Nah, simpan. Misalkan ketika ketika Anda ditandai di postingan, siapa yang ingin ditambahkan ke pemirsa, gitu ya. Jadi orang tuh nggak bisa nandai Anda. Itu. Kalau saya sih sistemnya ini diaktifkan, tapi ketika orang menandai, maka ditinjau, gitu kan, ditinjau dulu. Kalau oke berarti diklik, kalau nggak oke berarti dibiarin atau ditolak, itu kan. Nah, terus tinjau postingan yang menandai Anda sebelum postingan tersebut ditampilkan di profil Anda. Nah, ini diaktifkan, gitu kan. Jadi orang tuh nggak sembarangan menandai kita, gitu. Nah, ini videonya kepanjangan ya teman-teman. Nah, ini baru juga, aduh, baru baru sedikit itu ya, baru sedikit. Baru di penandaan aja, belum ke yang lain-lain gitu ya. Oke, mungkin saya akan membuat videonya hanya di durasi 15 menitan ya. Ini penandaan, ini baru di penandaan.
Terus di mana lagi sebentar ya. Nah, ini bagaimana cara orang menghubungi Anda. Ini juga sama nih. Nah, siapa yang bisa mengirim permintaan pertemanan? Nah, ada juga nih, nggak bisa gitu kan, nggak publish gitu. Maka ini tuh orang itu mau gimana mau bertambahnya pertemanan ketika teman-teman itu ya nggak dibuka gitu kan, ininya tuh nggak dibuka gitu. Jadi temen ke temen aja gitu. Kalau teman-teman add baru dikonfirmasi gitu sama orang gitu. Nah, ini tuh harusnya semua orang. Jadi ketika teman-teman ke apa tuh, taruhlah orang itu kan melihat reel. Nah, ketika scroll ke bawah ada nama Anda, orang itu bisa nge-add Anda gitu kan karena muncul gitu kan. Karena fitur pertemanan ini juga ada gitu. Nah, siapa yang bisa melihat daftar teman Anda? Nah, kalau saya di hidden gitu kan, hanya saya gitu. Karena ada juga kalau Anda dagang sebagai kompetitor, nah teman-teman kita itu bisa diambil sama orang lain, di diajak berteman semua gitu kan. Nah, kalau saya ini hanya saya gitu. Jadi orang tidak akan tahu siapa teman-teman saya gitu yang ada di Facebook tersebut. Sengaja ini buat untuk, menghalau kompetitor, gitu ya, untuk menghalau kompetitor. Nah, terus selanjutnya, kepada siapa Facebook ini bisa disarankan profil Anda berdasarkan nomor telepon atau email. Nah, ini misalkan email, alamat ke temen. Nah, misalkan, karena email saya tidak mau diketahui orang deh, misalkan, ya udah, berarti tidak seorang pun, gitu kan. Nah, siapa yang memiliki nomor telepon Anda, teman. Ya nomor telepon mah siapa aja bisa gitu kan. Kan orang bisa aja mau beli produk kita atau menghubungi kita atau bisnis atau apa gitu terkait dengan pekerjaan atau branding kita. Ya ini sah-sah aja gitu kan. Nah, ini sah-sah aja gitu. Nah, jadi ini biarkan, ini menurut saya. Jadi teman-teman kalau mau di-hidden nggak mau dihubungi ya silahkan. Ini langsung tak seorang pun itu ya. Terus apakah Anda ingin menautkan mesin pencarian di luar Facebook ke profil Anda? Kalau saya iya, gitu. Jadi orang tuh kalau kalau misalkan di mesin pencarian itu langsung ketemu profilnya gitu kan. Terus ini cara mendapatkan permintaan pesan. Nah, untuk orang yang memiliki nomor telepon, kirim permintaan. Jadi gini, ketika ada obrolan yang masuk, misalkan melalui Messenger. Nah, itu tuh pesan itu akan masuk ke Messenger kita, namun kita itu harus mengeklik dulu terima. Kalau nggak diterima, itu tuh nggak masuk, itu kan. Jadi dia dia tertahan. Nah itu opsinya apa? Supaya orang itu nggak menyepam ke Messenger kita, kirim lagi gambar gitu. Nah kita tahan dulu di situ, gitu. Bisa seperti itu. Atau teman-teman nggak mau deh, saya nggak mau menerima obrolan. Ya udah, berarti jangan terima permintaan, gitu kan. Nah, gitu obrolan ini. Tahan aja semuanya. Jadi walaupun teman-teman misalkan Facebooknya aktif, tapi tidak ada yang bisa masuk ke Messenger teman-teman, gitu. Walaupun teman-teman aktif, gitu. Jadi kan ada eh, Messenger tidak aktif, gitu kan. Padahal Facebooknya aktif. Nah ini dia bisa dilakukan untuk menyetingnya di sini. Ini permintaan pesan. Misalkan jangan terima, ya udah berarti di hidden gitu kan. Ya intinya diblok lah gitu kan. Oke, mungkin ini takut kepanjangan ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin untuk besok eh, mungkin teman-teman bisa diingatkan di bagian mana saya itu tadi itu baru membahas di bagaimana mencari dan menghubungi Anda gitu sama untuk menghidden atau supaya orang itu nggak bisa menandai gitu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman karena ini kan awal mula
yang harus dilakukan ketika Anda punya Facebook, gitu. Dan dulu saya tuh, apa tuh namanya, berguru ya di salah satu kelas yang memang ngebahas ini di Facebook organik, dan ilmunya tuh sekarang kepake di Facebook Pro juga kepake. Dan programnya masih nggak jauh beda untuk di program-program ini sama yang dulu. Meskipun sekarang itu masih ada tambah-tambahan, lebih praktis, lebih fleksibel lagi. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain.